Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Roy Suryo, kamu makin hari makin kurang ajar ya. Makin hari kamu makin melampaui batas. Ya, Roy Suryo, saya tadinya hormat dengan kamu, sangat menghargai kamu. Kalau begini mencari sensasi terus, ini dampaknya dahsyat loh. Tadinya orang simpatik jadi nggak enak. Karena apa? Ilmu kamu terlalu, karena kamu punya ilmu, kamu terlalu songong dan sombong. Ya maaf ya, adindaku Roy Suryo yang terhormat. Ya, tolonglah jangan digoreng-goreng. Kalau kamu ingin tahu, klarifikasi, asal jangan sembarang tuduh dan fitnah. Kau memfitnah orang, merendahkan orang untuk apa? Kalian nggak tahu siapa Bang Egy. Ya kalian dipanasin terserah lah. Ilmu cemen. Ilmu kamu cemen. Belajar ulang. Mohon maaf ya Bang Ramadhani ya, sebenarnya itu sesuatu yang tidak pantas Anda kemukakan di sini karena Bukan, itu bukan wajar dong saya tanya. Ya, karena saya lihat kemarin Anda kan seorang pengacara, Anda seharusnya membela hukumnya saja. Anda lari dari perdebatan Berarti Anda substansi subjektif. kita. Bukan lari, ini kan konteks ijazah juga yang saudara Oke, kalau lari. gitu pertanyaan saya Ya, samakan dengan Bang Anda Fitra. masuk ke dalam ruang lingkup Bukan, ruang bukan. pribadi saya. Saya wajar menanya. Baik. Seharusnya Anda jangan bertanya gitu Nggak, dong. Kita berada di atas kasusnya. Anda nggak etis kok bertanya begitu. Iya, ini Anda kasus nggak juga yang nggak, dibahas, Anda karena gini, Anda tuh kalau saya mungkin perhatikan ada ya, kekecewaan Anda tuh saudara saya perhatikan, ketika ada Anda tuh Peggy nggak punya Sujana etika tau. sehingga melakukan Anda nggak punya etika ketika Anda tidak mampu memberikan argumentasi hukum. Etika enggak layak Anda berbicara etika di situ. Ya kalau Makanya saya gini, tanya, itu harusnya persoalan Anda jangan pribadi nangis saya. dong. Baik, Hal abang-abang. seperti itu. Anda nggak Waktu punya etika, Baik. Anda nggak paham hukum, nggak punya etika, nggak ngerti hukum acara pidana. Masa Anda aja supaya tahan, nyerang Bang pribadi Fitra. saya. Anda Waktu menjadi kita tersangka. terbatas. Lah, Tapi gitu loh. saya mau imbang ketika tadi Harusnya menanyakan kamu, keyakinan kamu, kepada Bang kamu, Fitra. Harusnya tiru. Baik, Bang Fitra tahan dulu. Edi dan Neti itu dia berhasil. Terakhir, Kamu nggak punya keyakinan etika. Bahan dan semua yang bisa tahu. Lo itu kalau lo kalah debat, lo nggak bisa jawab pertanyaan gua. Lo ngamuk gua. Itu yang menilai rakyat yang menilai. Ilmu lo tuh cemen. Ilmu lo tuh cemen. Ilmu hukum lo tuh cemen. Ilmu hukum lo tuh cemen. Belajar ulang. Belajar ulang. Nggak ngerti apa-apa. Jadi sekali lagi tidak bisa ini dikatakan diskresi, tapi ini adalah arahan penyidik yang mengikuti Solo dan inilah yang disebut dengan sewenang-wenang. Selanjutnya saya ingin tegaskan bahwa diskresi itu Pak, apa yang itu diambil ada oleh batasannya. polisi itu sebentar, Diskresi itu apa ada yang diambil ya nanti gantian Pak, Tapi saya kalau dulu. menuduh orang, Saya dulu, yang dengan ya nanti Bapak Pak, itu, saya dulu Pak. itu ada pidananya. Saya dulu. Saya ingin ingatkan pada Bapak. Saudara ini bisa ya. mendengarkan saya Bapak, tidak? Enggak bisa, saya nggak akan Saudara mendengarkan. ini mantan Karena Kapolri tapi menjadi silakan, pembela Anda mau Jokowi. ngomong Itu silakan. tidak punya adab, Karena tahu. yang disampaikan oleh Saya Bapak tadi dari itu tadi adalah dengan saudara. menimbulkan kesesatan pada masyarakat. Itu oleh host, bukan saudara. Program ini program host, bukan program Bapak Polri, bukan Kesempatan program bagi Bapak saya Polri. untuk menyampaikan pada Saudara publik tidak punya adab. bahwa Anda Saudara itu sebagai orang tua menyampaikan tidak bisa penyesakan pada dituakan. masyarakat. Saudara sebagai orang tua Dan tidak bisa memberikan diberikan arahan. pernyataan-pernyataan yang ngawur dan ini Inilah berbahaya rusaknya bagi bangsa Republik ini jika masyarakat. pejabat atau mantan pejabat seperti saudara. Baik. Aiman bingung lihat kuasa hukum Rai Suryo CS saling klaim paling berhak wakili Rai Suryo CS. Tadi ini kalian satu tim atau gimana Bang? Tidak lagi? Lah gimana tuh? Ternyata Anda tidak bagian dari RRT lagi? Urusan Anda apa? maksud Nggak saya, usah nanya. boleh dong kita Tidak nanya. perlu, Dong, tidak nggak perlu boleh tanya. dong. Tidak perlu. Yang Anda mana yang sudah mau kita cukup dengar menghancurkan sekarang? TPUA, hari ini nggak usah Gimana menjadi sih? provokator dan kompor. Ada penjelasan. Nggak usah jadi kompor. Saya tidak pernah jadi kompor. Oh, itu kompor. Ketika kita mendengar informasi yang berbeda, jadi kewajiban hukum kita untuk tabayun. Ini bagian dari tabayun ini. Selama ini. Gimana sih kalian? Anda sudah cukup kompor selama ini. Jangan saya buka nanti kompornya Anda. Itu satu ya. Perlu dikonfirmasi. Bang Rasman, mohon maaf
ya Bang Rasman, mohon maaf. Saya yang bertanya sebenarnya karena tadi itu saya ingin bukan mengkonfirmasi. ranahnya Bang Rasman. Saya bertanya sebenarnya. Tadi kan Abang Jamada bilang kalau ada pendapat di luar kami, maka itu bukan kami. Makanya saya juga bingung. Ketika saya mengundang Bang Sangaji, Bang Refil bilang ke saya, ini saya buka nih, itu tidak termasuk RRT, makanya harus diundang dari kami. Itu dia. Kami aja media, wartawan juga bingung nih siapa yang memegang siapa. Loh, Mas Aiman, jadi Ini gini, penting. Bang Jamada mohon maaf ya, jangan menebarkan sesuatu yang tidak penting dalam forum ini. Bukan menebarkan. Saya Berarti gini Bang, Abang tetap menerima kuasa dari RRT. Ini mohon maaf ya, kita bukan memperdebatkan itu ya. Ini ada etika seorang advokat. Abang seorang advokat, saya seorang advokat. Sebetulnya Abang tidak perlu masuk ke dalam sesuatu yang bukan wilayah Abang, karena Abang tidak memberikan Abang tidak memberikan kuasa kepada kami. Yang memberikan kuasa itu adalah Mas Roy. Anda dengar perkataan saya, Jamada, saya tolong juga jangan membuat konflik dengan suasana yang begitu. Nggak boleh begitu. Abang hadir ke sini aja. Abang nggak punya legal standing loh. Abang nggak diundang juga sama Aiman. Sekarang begini. Abang jangan membawa kegaduhan dalam forum ini. Abang melanggar etika sebagai advokat. Prabowo meniru Jokowi. Prabowo belajar dengan Jokowi, abaikan. Yang penting saya kerja. Kira-kira kalau Pak Prabowo nggak belajar dari Jokowi dengan Prabowo dulu? Mungkin Prabowo mungkin Pak Prabowo marah, mungkin langsung gebrak meja. Kita tahu lah waktu berkoalisi dengan kaum radikal kan begitu. Tapi lucunya lagi dibilang oleh si Panji, masa seorang yang tadinya gebrak meja kemudian gini sekarang jadi begini, gitu, seorang orang gemoy. Loh, apa salahnya? Ya kan? Apa salahnya orang hijrah dari dulu pemarah kemudian sekarang menjadi sabar? Itu justru sunnah Rasul ya dalam Islam. Ya kan? Itu justru orang yang jadi gini, kalau dulu dia mantan penjahat dengan sekarang jadi penjahat, mana yang bagus? Mantan penjahat. Dulu dia jahat, sekarang dia baik. Nah, Pak Prabowo dulu mungkin emosional, ya karena dia tentara kan, mungkin biasa ngomong keras. Tapi sekarang dia berusaha seperti Pak Jokowi, nggak peduli dengan orang lain, yang penting dia kerja. Dia kerja untuk bangsa dan negara ini. Bagus dong. Kok malah dibilang sekarang jadi kucing? Ya, kalau orang dengki memang begitu. Nggak mau orang itu berubah jadi baik. Nggak mau orang itu berubah jadi hebat. Gitu loh. Ya, kebiasaan orang-orang pendengki memang begitu. Kita memberikan juga edukasi kepada masyarakat. Dan kita juga membongkar skenario-skenario jahat yang akan dilakukan oleh mereka. Ini terbuka semua. Ya kan? Memang beberapa celah yang mereka akan lakukan. Salah satunya yang ada di Solo itu kan, pengadilan CLS itu. Ya, saya rasa juga apa yang dilakukan, tiba-tiba ada seseorang katanya kakaknya tapi sudah meninggal mengatakan dia mempunyai ijazah itu, ya kan? Yang bersimbol bahwa itu warnanya merah, gitu ya, meterainya kan. Saya bilang kembali lagi kan saya sudah jelaskan. Dan Tifa juga menegaskan bahwa ijazahnya alumni tahun 85 itu materainya itu artinya warna merah. Punyanya Pak Jokowi kan hijau. Iya, itulah sontoloyo saya bilang. Bagaimana menjelaskan itu, Bang? Ya, kita menjelaskan kan ada nama ijazah pembanding. Kendang saya tahu ya, yang dia katakan itu yang merah yang kata siapa punya Pak Bambang itu angkatan 79. Angkatan 79. Memang 7 Mei. Ya, artinya dia bersama-sama 3 orang, bersama Edi Iswayudi, almarhum Ibu Andini, sama Andi Ono misalnya. Ya kan, 3 itu yang angkatan Pak Joko yang lulus tercepat. Gitu loh. Nah, itu memang merah. Ya, tapi kalau yang lulusannya Agustus sama November hijau. Gitu. Artinya memang ada 2 model ijazah. Model 2 materai. Ijazah sih cuma 1. Sama ya. Ya, cuma tapi meterainya berbeda pada saat itu. Gitu loh. Karena pada saat itu yang digunakan berlaku ya kemungkinan di bulan Agustus sampai akhir Desember itu adalah meterai hijau. Setelah Januari 86 itu tidak ada sama sekali pemain meterai. Karena andai kata pun masuk ini nanti ke pengadilan, saya mudah-mudahan pendapat saya ini tidak benar ya. Saya tidak menggurui para rekan-rekan hakim, tetapi dengan pengalaman saya yang sampai 36 tahun jadi hakim ini, kekhawatiran saya ini tidak dapat diterima oleh pengadilan nanti gugatan mereka yang menuduh kepalsuan ijazah ini. Niet on van kelis verkelar. Karena syarat formal
tidak terpenuhi. Artinya hak legal standing mereka, kepentingan mereka menuduh, mengatakan itu tidak benar, di mananya? Apa yang dirugikan? Apalagi kalau mereka ke Mahkamah Konstitusi, lebih tajam lagi, hak-hak konstitusionalnya harus disinggung itu. Tapi di pengadilan pun hak legal standing itu dipersoalkan. Kalau tidak punya kepentingan dia menggugatnya, itu obskur libel. Ya. Dan dia juga tidak boleh hanya menuding Jokowinya. Tapi UGM-nya harus dipersoalkan juga. Tetapi ingat, ini bukan ijazah yang menjadi persoalan, tapi soal pencemaran nama baik. Nah, jadi ini harus digarisbawahi ya. Ya, itu harus. Jadi tidak terlalu penting, saya kira saksi-saksi ahli dari mana-mana atau UGM itu urusan jaksa lah. Urusan jaksa dong yang menghadirkan ahli-ahli terkait dengan pencemaran nama baik tersebut, bukan terkait dengan persoalan dugaan palsu ijazah, bukan. Kecuali nanti sebaliknya RRT ini melakukan gugatan sebaliknya terkait dengan ketidakaslian ijazah ini, barulah itu akan dihadirkan oleh mereka ahli-ahli. Tapi kan mereka bukan sebagai tersangka nanti atau terdakwa di situ, tetapi adalah sebagai penggugat dalam hal ini juga kan itu. Nah, itu silakan. Tetapi saya tadi sudah memberitahukan ujung-ujungnya itu, pernah enggak mereka meneliti langsung asli ijazah tersebut? Kalau tidak pernah, lebih bagus stop lah. Saya khawatir nanti itu akan menjadi bumerang atau menjadi persoalan. Karena itulah nanti ada istilah apa tadi yang saya katakan, NO, tidak dapat diterima, niat on pantelis perkala. Bang Semak, ya, Anda mungkin nggak paham bidang ini. Bagaimana nggak sepele? Kalian mengklaim bahwa melakukan penelitian secara ilmiah, tapi alat ujinya aja, alat uji bukan milik Pak Jokowi. Bukan ijazah yang memang dipegang Pak Jokowi, tapi dari medsos. Dari mana, akal sehat mana yang bisa meyakini bahwa itu ilmiah, Bang? Dari mana, Bang? Oke, coba Bang Risman dilanjutkan, Bang Risman. Bagaimana Abang bilang ini nggak sepele gitu loh? Kalau alat uji Abang itu ijazahnya Pak Jokowi ya diizinkan untuk diteliti dan akhirnya hasilnya itu memang dicurigai itu palsu, itu boleh Abang bicara palsu. Dijawab dulu, Bang Risman, silakan. Ini fotokopian yang Abang jadi alat uji. Silakan Bang Risman, jawab. Gitu loh. Ya, ini karena di studio jadi gampang memotongnya ya. Silakan, jadi begini ya, Anda kan nggak paham bidang digital image processing. Yang kami ajukan adalah ahli di bidang itu. Apakah di dalam video-video YouTube saya maupun di yang tertulis, mau ahli apapun Bang, alat ujinya harus benar gitu loh. Itu tidak ilmiah dan mana yang salah. Dan ahli-ahli kami akan membantah itu. Oleh karena itu, ini sepihak dituduhkan kepada kami melakukan manipulasi digital karena hanya mendengar pihak yang menyatakan kami memanipulasi, sementara pihak yang mengatakan kami melakukan dengan metode ilmiah yang sangat baku dalam digital image processing itu tidak didengarkan. Begitu loh. Di situ pentingnya. Yang kedua, ya, masalah perpecahan. Siapa bilang pecah? Justru Pak Jokowi memecah. Sebelumnya mengatakan bahwa ini akan secara bermartabat diselesaikan di persidangan. Tetapi kenapa itu diberikan restoratif justice dan SP3 hanya 2 orang? Itu kan sengaja pemecahan belahan itu. Ya karena itu mengajukan Bang, restoratif justice itu kesepakatan dua pihak gitu loh. Yang ketiga, kenapa sekarang ya beberapa atau sejumlah yang relawan Jokowi atau pro Jokowi itu menggoda ya, secara verbal untuk kami melakukan hal yang sama. Nggak usah Bang, nggak usah Bang. Mereka yang di pengadilan aja, nggak usah tergoda Bang. Di pengadilan. Iyalah, nggak usah lah. Kita pengen juga ngeliat Abang ditahan sama Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Lanjutkan lu Bung Risman. Memang ada ajakan, memang ada godaan untuk Bung Risman damai. Abang jauh lebih nggak ilmiah, Abang tuh tong kosong nyaring bunyinya. Terlalu berisik tapi nggak ada isi Bang. Saya tentang ilmiah gitu. Ilmiah apa? Alat uji Abang fotokopian kok ilmiah? Dari mana akal sehatnya? Alat ujinya bukan ijazah Pak Jokowi, Abang klaim itu palsu. Dari mana ilmiahnya Bang? Dari mana? Dari uploadan Abang ambil gitu loh. Tapi Abang sudah berani melakukan
statement ke publik bahwa itu masuk ilmiah dari mana? Rasionalitas kita keganggu dengan abang mengklaim penelitian ilmiah. Dari mana itu? Kalau dari kecuali jasa Pak Jokowi jadi dasar abang teliti. Semar bilang ini nggak ilmiah, tapi kalau dari Bung Rismon ini menganggap harus dibuktikan karena batu ujinya ilmiah. Terakhir Bung Rismon, artinya apakah kalau dari pihak Anda? Tapi nggak ada isi. Bung Semar, dari Bung Rismon, apakah tetap akan lanjut ke pengadilan? Pengadilan lah, kalau berani. Ini siapa yang menuduh saya tanpa isi ya? Iya. Anda pernah nulis jurnal nggak? Nulis saya. Nah, karyamu apa? Oke, Gitu. baik. Jangan dengan enteng Anda menuduh-nuduh. Tong kosong nyari bunyinya, Bang. Abang terlalu berisik, tapi mengklaim diri abang peneliti ilmiahnya dan sebagai alat uji abang aja nggak benar. Sekarang gitu loh. Jadi jangan juga abang seakan-akan bisa sendiri gitu loh. Abang juga siapa kalau memang? Kalau saling tuding di sini pasti nggak akan selesai juga. Tapi tadi ditegaskan oleh Bung Risman tidak ada damai, tapi akan lanjut ke pengadilan. Lanjut pengadilan gitu loh, dan bersiap diri. Kalau nanti divonis, jangan lagi menuding adanya ada yang dipengaruhi pengadilan segala macam. Sudahlah. Dari awal kan gagal berproses hukum, berproses secara hukum gitu loh. Nanti kalau divonis di pengadilan harus juga diterima gitu loh. Langsung saja nanti. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.